Gimana Nyai kabarnya? Baik-baik ya. Siap Nyai, vonis Nyai. Semangat Nyai. Dulu dong. Nih, gimana rasanya nih? Nih. Kata-katanya hari ini Kak. Pendukung juga datang gimana Kak? Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah untuk terdakwa kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilaporkan bos skincare Reza Gladys, yakni artis Nikita Mirzani. Majelis Hakim menilai Nikita Mirzani terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pencemaran dan pemerasan terhadap Reza Gladys. Mengenakan short dress serba hitam, Niki tampak berusaha tegar saat putusan dibacakan majelis hakim. Yang diputuskan dalam sidang musyawaratan majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025. Soal putusan 4 tahun biasa aja. Sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Iya, gue mikirnya malah tadi 30 tahun nih gitu. Terus gue tua di dalam. Usai sidang, janda berusia 39 tahun yang tercatat sudah 4 kali mencicipi pekatnya hotel Prodeo ini mengaku kecewa tak terima dengan vonis majelis hakim. Karena itu, ia akan menempuh banding atas putusan yang kemarin sudah diketuk palu. Gak terima lah, tapi ya udah mau gimana lagi. Kan masih ada banding. Kalau banding pasti ya. Di depan juru warta, Niki tetap kekeh pada pendiriannya jika ia merasa tak bersalah. Bermodalkan tuduhan TPPU yang akhirnya tak terbukti, Niki mantap akan menempuh banding, peninjauan kembali hingga kasasi ke Mahkamah Agung untuk menggugat vonis majelis hakim yang menyatakan bersalah atas tuduhan pencemaran dan pemerasan. Ya, TPPU-nya nggak terbukti, pasal 369-nya juga sudah hilang, tinggal 1 pasal. Ya nanti kita berjuang di banding aja. Jika Niki didekap kecewa dan masih akan terus berjuang menempuh jalur hukum, terdakwa lainnya yakni asisten pribadi Niki Ismail Marzuki justru mengaku pasrah dan takut menempuh langkah banding atas putusan majelis hakim. Kalau banding mah takut naik, harusnya tuh sebenarnya bebas. Jadi ya udahlah, kalau misalnya emang itu kan udah putusan hakim yang mulia. Jadi Mail tinggal ikutin aja alurnya, tinggal jalanin. Ke depannya mau kayak gimana gitu. Harusnya balik nih, udah 8 bulan. Sementara kubu Reza Gladys tampak happy atas putusan vonis majelis hakim, meski vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 11 tahun penjara dan denda 4 miliar rupiah. Barisan pendukung Reza Gladys yang dikomandoi Fitri Salhuteru ini bahkan sengaja berkumpul di kediaman mantan sahabat Niki tersebut sambil nonton bareng putusan vonis majelis hakim untuk Niki kemarin. Kumpul silaturahmi juga, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mensupport. Ada yang nonton, ada yang enggak malah ya. Malah kita banyak makan, banyak bercerita. Terima kasih sama teman-teman yang sudah kumpul di rumah aku. Harus digarisbawahi, ini bukan kita mau berpesta pora atas apa yang terjadi hari ini. Yang ada memang terjadi berdasarkan putusan pengadilan negeri ini kan berarti Reza Gladys sebagai korban dari atas pemerasan.
Selain puas dengan putusan Majelis Hakim, Fitri CS ingin Niki jera dengan vonis tersebut. Tapi bukan Niki namanya jika menyerah begitu saja. Merasa mendapatkan celah karena tuduhan TPPU Reza Gladys dinyatakan Majelis Hakim tak terbukti. Selain berencana akan banding atas vonis penjara, NM disebut-sebut akan melanjutkan gugatan perdatanya pada Reza Gladys dengan gugatan fantastisnya 244 miliar rupiah. Lantas akankah celah ini akan dimenangkan kubu NM? Gue punya feeling dari kemarin pasti pasal TPPU-nya hilang. Alhamdulillah hilang hari ini. Ya nggak tahu juga ya, Pak Hakim kemarin kan udah diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatengin juga kan jelas duduk permasalahannya apa. Mail dan tim penguasa hukum Mail juga nanti bakal adanya buat laporan ya tentang pasal yang dituduhkan TPPU ini. Harusnya jerah. Berharap juga terpidana ini menjadikan ini pelajaran, banyak belajar. Mungkin hari ini ketemu Dr. Reza yang melaporkan, orangnya diem ya, nggak ada juga melakukan apapun di dunia maya. Mungkin kalau ketemu orang-orang yang sama dengan dia, mungkin kan akan menjadikan contoh tidak baik juga. Jika kubu Reza Gladys tampak happy, luapan kekecewaan tampaknya membuncah dari barisan pendukung Nikita Mirzani. Dr. Oki Pratama kemarin tampak lesu usai vonis dijatuhkan. Pun adik kandung Niki Lintang yang semula berharap kakaknya bisa bebas hari Senin kemarin. Ya kecewa sih ya, bisa lebih baik lagi hasilnya harusnya. Yang pengen bebas dong pasti, ya. Seperti apa katanya? Aduh, capek banget ya, lagi nggak enak badan juga nih. Ya. Kecewa juga nggak Kak dengan putusan hakim hari ini? Ya disyukuri aja lah, karena udah diputuskan kan. Hari ini dia dengan masih yakin kalau seandainya hukum di negeri ini tetap berdiri tegak gitu. Sepak terjang perselisihan Niki dengan sejumlah pesohor memang bukan hal baru dalam jagat hiburan tanah air. Namun konfliknya dengan bos skincare Reza Gladys seolah yang paling sengit dan memakan waktu panjang. Niki bahkan harus melewati 8 bulan dalam hotel Prodeo sebelum putusan vonis Majelis Hakim dibacakan kemarin. Ini tanggal 28 ini hari yang saya nanti banget setelah kurang lebih 8 bulan. Akhirnya tanggal 28 ini sebentar lagi. Pada tetap banding juga kah atau seperti apa? Itu nanti PH-nya akan Niki. Konflik yang semula berlangsung di jagat maya lewat umpatan kata-kata sarkas hingga serangan bertubi Niki atas produk skincare milik kakak dari aktor Krisdiana Baharudin ini akhirnya memasuki ranah hukum setelah Niki diduga melakukan pemerasan dengan meminta uang hingga 5 miliar rupiah sebagai biaya tutup mulut lewat wasilah asistennya Ismail Marzuki alias Mail Syaputra. Reza yang disebut-sebut bersekutu dengan sejumlah pengusaha skincare lainnya seperti Melvina Husyanti hingga Dr. Richard Lee yang diduga pernah menjadi bulan-bulanan ocehan Niki akhirnya berinisiatif melaporkan Niki ke Bareskrim Polri. Perlawanan Reza Gladys pun sukses membawa Niki ke dalam bui hingga vonis penjara dijatuhkan. Lantas bagaimana luapan perasaan Reza Gladys dan suaminya? Karena kami sangat mempercayai proses hukum, kami sangat menghormati proses hukum. Bagi kami, yang penting terbukti dinyatakan bersalah. Awal persoalan ini dikatakan Nikita sama Mail itu memeras. Ternyata pemerasannya itu tidak ada. Pemerasan diganti dengan pasal apa? Pasal pengancaman. Ternyata pasal 369 soal pengancaman juga tidak terbukti gitu. Walau bagaimanapun strategi menyembunyikannya, terbukti siang ini hakim menyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana pemerasan.
Niki bukan saja sangar dan gahar lewat celotehannya di media sosial. Di ruang sidang pun Niki tampil terengginas hingga beberapa kali terlibat adu mulut dengan jaksa penuntut umum hingga JPU ogah bersalaman dengannya. Niki juga pernah ngamuk, marah-marah kepada petugas pengadilan, bahkan terlibat perdebatan sengit dengan pelapornya Reza Gladys saat memberi kesaksian. Woi, gak boleh kayak gitu. Pokoknya kalau mau mereka gue ngakak aja udah. Iya, padahal aku yang artis tapi mereka yang jago acting. Saya sangat kagum dengan para JPU, apalagi yang wanita-wanita. Karena kalau bukan mereka, mungkin tidak ada yang bisa berhadapan dengan terdakwa NM. Dengan bulian dan doxingannya, bahkan di detik-detik terakhir pada saat dia membacakan duplik kan masih sempat ngebully ya. Niki bukan saja kerap mencibir hingga meledek JPU. Saking jengkelnya, mantan istri Sajat Ukra ini bahkan melaporkan para JPU ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena dinilai tidak melaporkan harta kekayaan mereka ke negara. Tudingan jika jaksa sempat bertemu Fitri Salhuteru pun sempat dihembuskan barisan pendukung Niki di jagat maya. Ada beberapa JPU yang di kasus gua itu tidak mendaftarkan hartanya ke LHKPN. Bukan saja soal perseteruannya dengan JPU yang acap kali mewarnai panasnya ruang sidang. Agar tak terlihat nelangsa di mata musuh-musuhnya, Niki juga kerap tampil glowing, tampil dengan setelan pakaian dan style rambut berbeda. Saat pembacaan vonis kemarin, Niki mengenakan short dress dengan warna hitam, menandai pekatnya vonis yang tak berpihak. Niki seolah sudah tahu jika akan divonis bersalah dan harus lebih lama lagi menghuni hotel Prodeo. Tapi meski pekat menyembul di balik warna dress, toh Niki tetap bisa senyum dengan gaya rambut kepang afro di bagian tengah, layaknya para rapper atau wanita kulit hitam Afrika. Pak, tangannya Pak! Tak hanya gaya rambut itu saja, sebelumnya Niki juga pernah mengenakan kerudung menutupi setengah kepala dengan dalih agar terlihat sopan saat membacakan duplik. Iya, marhab. Iya. Iya, biar pada sadar deh, jangan pada kejam-kejam amat jadi manusia. Ia juga tampil bak Cinderella hingga aksinya memasuki ruang sidang dengan wajah di makeover layaknya ingin tampil di acara talk show. Saya seneng kok kalau ngelihat NM itu keren, datang ke persidangan kan menunjukkan keadaan dia bahwa dia baik-baik saja dan dia happy kan. Dia nggak merasa keberatan ada di dalam tahanan, mungkin dia betah kan. Ya aura dia itu nggak bisa, kita juga nggak tahu ya. Terkadang kalau seandainya dia lagi sedih kayak gitu, kita juga nggak tahu. Kadang dia juga tetap tersenyum kayak gitu. Kita nggak usah berpikir, oh dia terpuruk, oh dia sakit, oh dia happy. Kerap tampil cetar di tengah ancaman hukuman serius itu seolah membuktikan mental dan nyali Niki di atas rata-rata artis wanita lainnya. Di mata lawannya, Niki seolah tak takut meski harus bolak-balik masuk bui. Niki bahkan layak dijuluki Ratu Narapidana karena keberaniannya mengambil resiko ketika terlibat konflik dengan lawannya. Dalam keadaan apapun, jangan pernah patah semangat. Itu yang paling penting, semangat hidup harus ada, semangat juang harus ada. Tuh lihat semuanya, semua bela Niki. Niki udah menang di hati kita semua, di hati masyarakat Indonesia. Tapi secetar membahana apapun penampilannya, segahar apapun mental Niki, sebagai manusia biasa Niki tetaplah bisa menangis, terutama ketika gundukan rindunya pada anak-anaknya sudah memuncak. Setelah hari aja tuh udah
kayak 1 minggu gitu kan. Jadi ini malah udah mulai kayak melo gitu. Ini yang membuat dia bisa sedih dan menangis itu hanya soal anak sih, soal keluarga itu aja. Kan biasanya kan kita itu selalu yang tidak pernah absen gitu tentang kegiatan anak-anaknya, bahkan hampir tiap pagi dia itu bangun pagi untuk ngantar anaknya. Itu aja momen-momen yang dianya hilang. Udah jadi pelajaran berarti juga buat dia agar lebih bijak lagi berucap, kata-ketik, berbicara, bersikap, ya jadi pelajaran aja buat dia. Lantas dengan vonis ini, akankah petualangan Niki sebagai narapidana 4 kali berakhir? Atau Niki akan terus berjuang membalikan keadaan meski dengan taruhan bisa saja hukuman ditambahkan? Ya nanti kita berjuang di banding aja. Mudah-mudahan di banding hakimnya lebih bijaksana lagi. Aku tadi ngasih pesan semangat aja ke kakak. Pokoknya buat kakak ya, semoga minggu depan nanti hakim bisa memberi yang lebih baik lagi, bisa sesuai dengan harapan kita semua lah.